Seorang warga di Manado ditemukan tewas gantung diri di dalam hutan. Ia diduga pelaku pembunuhan terhadap bocah yang ditemukan terbungkus di dalam karung. Warga Desa Koha kembali digemparkan dengan penemuan mayat yang tergantung di hutan di dekat kampung. Jasad tersebut ditemukan Sony Rory, kepala desa yang tengah memperbaiki pipa air bersih di samping sungai. Karena curiga dengan bau busuk, saksi naik ke bukit dan menemukan tas dan sendal di sumber bau. Korban tewas ini diduga pelaku pembunuhan terhadap bocah yang ditemukan terbungkus karung pekan lalu. Artinya kalau dilihat dari ciri-cirinya memang itu pelaku ya, Tem? Iya, memang itu di peta, karena kita tahu di peta. Kalau ciri-ciri jenazah? Rusak katanya, kita juga nak ke situ, karena nak tahan lah. Tapi James bilang, rambut jatuh, ini juga busuk. Cuma dari postur Memang dia. Bocah berusia 12 tahun meninggal setelah menghilang 3 hari. Jasad anak perempuan malang ini ditemukan dalam karung di bawah pohon pala oleh warga yang mencarinya. Korban dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya yang meninggal 2 tahun lalu. Keluarga ikhlas dengan kepergian anaknya dan menyerahkan penanganan hukum kepada polisi. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memburu teman kencan korban yang memesan hotel bersama korban. Seorang perempuan berinisial IWA 31 tahun ditemukan tewas di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Diduga korban meninggal karena dibunuh oleh teman kencannya. Penemuan mayat bermula ketika teman korban menghubungi melalui WhatsApp, namun tidak mendapat jawaban. Teman korban kemudian datang ke hotel bersama security. Saat itulah korban ditemukan tewas di atas tempat tidur dalam kondisi tanpa busana dan kepala tertutup bantal. CCTV merekam detik-detik orang yang diduga sebagai pembunuh IWA. Terlihat seorang pria mengenakan sweater dan celana pendek masuk ke hotel. Pelaku kemudian tampak mondar-mandir di lorong hotel hingga akhirnya masuk ke dalam kamar korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Teguh Arsa Kadafi membenarkan adanya tindak kekerasan dengan ditemukannya sejumlah luka memar, bekas cakaran, dan cekikan di leher korban. Kemudian kami melakukan olah TKP dan kami menemukan ada beberapa dugaan bahwa korban dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya ditemui oleh korban. Meski belum diketahui motifnya, namun saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pria di dalam CCTV yang diduga pelaku pembunuhan tersebut. Dua remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap setelah video asosial mereka beredar luas. Video berdurasi 6 detik tersebut menyebar di media sosial dan pesan WhatsApp. Pemerannya siswi SMP berusia 15 tahun dan pria berusia 17 tahun. Dalam video, siswi perempuan menawarkan jasa prostitusi ke pria hidung belang dengan tarif 200.000. Keduanya kini dalam pemeriksaan di Polres Tasikmalaya. Kita langsung berbincang dengan Ketua KPAI Daerah Tasikmalaya, Kang Ato Rinanto. Kang Ato, selamat malam. Selamat malam. Harus manggil Kang Latif ini. Iya, itu anak-anak kita usia 15, usia 17 sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bagaimana kita menyikapi kasus ini? Ya, yang pertama tentu kami secara kelembagaan merasa prihatin dengan peristiwa ini. Kemudian ya ini adalah menjadi sebuah bahan renungan kita semuanya sebagai orang tua bahwa ini adalah efek anak daripada kehilangan figur. Ini adalah efek daripada orang tua gagal menjadi idola bagi anak-anaknya. Terlepas hari ini sedang mengalami pembelajaran jarak jauh, terlepas bahwa hari ini bahwa anak-anak kita lebih banyak memegang handphone pintar, tetapi ini adalah sebuah peristiwa. Saya yakin peristiwa ini bukan saja ada di Tasikmalaya, tetapi juga di tempat-tempat yang lain ada. Tinggal bagaimana kita memiliki sebuah keberanian untuk mengungkap.
satu demi satu, kemudian bagaimana ini kita bisa dijadikan evaluasi bersama supaya ke depan bisa menjadi rujukan dan tidak diulang kepada anak-anak kita. Itu Kang Latif. Oke, banyak orang yang bilang kelakuan-kelakuan seperti ini adalah khas di kota besar, tapi sekarang sudah sampai ke Tasik, bahkan ini kejadiannya di sebuah kecamatan di sana, Kang, ya? Iya. Ya. Jadi saya pikir bahwa hari ini sudah tidak ada lagi batasan antara kota dan daerah, karena memang asupannya sama, konsumsinya sama, digitalnya juga sama. Yang membedakan adalah kalau di kota mungkin fasilitas lebih lengkap, sementara di daerah fasilitas lebih cenderung kurang memadai. Sehingga ini adalah menjadi sebuah bahan pemikiran buat kita para orang tua, buat pemerintah daerah. Apapun peristiwanya, ketika pola asuh yang salah maka dampaknya akan seperti ini. Sehingga saya berpikir bahwa hal ini terjadi sebetulnya tidak akan jadi persoalan ketika kita di dalam keluarga memiliki pertahanan rumah tangga yang kuat. Ketika orang tua bisa menjadi idola bagi anak-anaknya. Ketika hal ini terjadi di dalam pertahanan benteng rumah tangga kita, maka ini itu bisa menjadi sebuah kekuatan, Kang Latif. Gitu. Apapun itu persoalannya, apakah itu paparan radikal, paparan segala macam, dengan kita menjadi idola bagi anak-anak kita, saya pikir ini bisa menjadi langkah yang jitu untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan digital. Oke, ini korbannya masih berusia 15 tahun, masih mempunyai masa depan yang sangat panjang. Apa yang akan kita lakukan untuk menangani ini? Ya, yang pertama, Kang Latif, kita sudah melakukan komunikasi baik dengan Ananda, terduga pelaku di dalam video itu, dengan keluarga maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga dengan kepolisian. Kami sudah melakukan komunikasi. Tentu kami akan melakukan pendampingan psikis, dan hari ini juga Ananda korban bersama-sama dengan kami di Rumah Aman KPAI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin untuk berikutnya kami akan melakukan pola-pola koordinasi dengan stakeholder terkait, apapun alasannya, apapun peristiwanya, bahwa ini adalah anak dan dalam undang-undang dijamin bahwa anak harus tetap untuk mendapatkan hak pendidikan. Anak juga harus tetap dijamin supaya ke depan anak ini tetap bisa kembali normal. Ya. Biasanya sekolah karena merasa malu ada kejadian seperti ini kemudian langsung mengeluarkan. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ya, Kang Latif, kebetulan Kepala Dinas sudah melakukan komunikasi dengan KPAI. Tentu di dalam memutuskan nanti kita akan mencoba duduk bersama dengan stakeholder terkait, apapun alasannya, bahwa pendidikan pun saya pikir harus kita selamatkan. Sehingga nanti untuk langkah-langkah ke depan kami akan melakukan intens komunikasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan sekolah dan dinas pendidikan, untuk bisa membahas secara bersama-sama, secara arif, untuk bisa menuntaskan persoalan ini dengan baik. Saat ini ditangani oleh PPA Polres, apakah ini akan maju ke ranah hukum atau penyelesaiannya seperti yang disampaikan oleh Kang Ato tadi? Ya, sampai hari ini bahwa proses hukum sedang ditangani oleh Polres Tasikmalaya, dan kemungkinan juga akan bertambah pelakunya, karena setelah kami melakukan pendalaman lebih jauh, ternyata pemeran prianya tidak satu, tetapi juga masih ada beberapa, artinya lebih dari satu. Nanti kita akan coba memantau secara utuh lebih jauh. Yang terpenting mungkin buat kami, karena semuanya adalah masih anak-anak, semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Nanti finishnya, endingnya kita akan analisa secara bersama-sama untuk bisa mengedepankan kepentingan anak, Kang Latif. Oke, baik. Kang Ato Rinanto, KPAID Tasikmalaya. Hatur nuhun sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Sami-sami, terima kasih Kang Latif. Selamat malam. Pasar gratis di Sragen, Jawa Tengah, bantu warga yang terdampak pandemi. Kami segera kembali.